senjata. Ini lebih apa? Intelek daripada Mullah Umar, karena Mullah Umar itu kan apa namanya? Kelihatan memberontaknya juga didorong oleh kebutuhan bukan berideologis suatu. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Yang pertama resep Afghanistan. Memang itu kan di tengah ya, landlocked di tengah antara Asia Tengah, RRC, Pakistan, Iran, ya seperti itulah tengah, Uzbekistan ya. Sebenarnya dan ya karena di tengah kan dilewati ya, mau ke India lewat situ, terus itu akhirnya ya menjadi itu. Tapi kan Afgan pernah punya kerjaan besar, Mogul kalau kita katakan, itu kan sampai menguasai menguasai anak bunda India, ibu kotanya di Afghanistan. Nah itu ada Jalaluddin Rumi, itu kan filosof terkenal, ada Imam Ghazali, itu dia menghadirkan orang-orang yang luar biasa juga itu. Jadi bangsa besar sebenarnya, punya identitas. Hanya karena di tengah itulah sebenarnya Lebanon yang menjadi korban kalau musuhnya lebih kuat. Nah, yang setelah perang kebangunan Eropa, memang Afghanistan menjadi mundur karena seperti hanya Turki kalah teknologi. Makanya saya senang sekali kalau ada orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia, putra Indonesia yang belajar di Jerman ini, karena anak saya itu keluar dari Jerman bisnis, kalau nggak, mestinya masih pakai R&D, karena R&D bayar mahal, pinter dia, temannya yang dari dosen di ITB atau di UI diajak kerjasama. Jadi kalau ada macam-macam sambil punya R&D sendiri, itu seperti itu. Harapan saya kepada anak-anak, teman-teman, putra-putra Indonesia di Afghanistan, Gus Oding ya, jadi jaga NU yang jangan seperti saya ini, tidak punya high tech ya, itu. Jadi Afghanistan itu kaya, ada namanya istilah watering, minyak itu ya muaranya nanti sebenarnya di Uzbekistan ke bawah Afghanistan. Makanya indikasinya nih kalau data empirik Cina itu membiayai pelabuhan di Pakistan, Gwadar, yang itu dihubungkan dengan kereta api dari Cina lewat Afghanistan, Pakistan sampai ke Samudra India. India juga bikin begitu, bukan India ya, Iran juga membuat, dinamanya di Chabahar, pelabuhan besar, dibiayai sendiri aja Bahar. Dan karena Amerika hubungannya dekat jauh dengan Iran, maka dia membiayai India untuk punya share di pelabuhan Chabahar. Jadi bagaimana ke depan itu memang ada persiapan untuk economic interest mereka itu. Jadi seperti itu. Watering itu ya sumber minyak situ, yang saya ke sana ada emas, ada macam-macam ada, dan bahkan gandum pun hidup itu. Gandum pun hidup ya. Nah, itu yang pertama, ada kebutuhan ekonomi besar. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan. Dan saya kira orang Taliban tahu bahwa mereka harus menghidupi rakyat. Keadaannya waktu saya ke sana, ada 5 kali saya ke sana, terakhir baru berapa itu ya, 2017 adalah 18, itu seperti Indonesia tahun 50-an atau 50-an, jadi mungkin lebih baik, kita lebih baik. Jadi bagaimana compang-camping orang, banyak orang cacat, keadaan masyarakat kayak begitu, kasihan sekali. Jadi, dan itu bentang mujahidin tidak mampu memperbaiki itu, karena dalam keadaan perang terus. Dan sekarang juga terserah nih Taliban, kalau musuhnya udah capek, mujahidin saya pikir juga kalau dia konsentrasi pada politik, ekonomi akan lebih bagusnya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi masa depan Taliban, karena dia mau tak mau harus menghidupi rakyat. Taliban sebenarnya dulunya ya bagian dari mujahidin yang muda-muda, karena anak-anak yang belajar di perbatasan Pakistan Afghanistan 2000 km itu. Jadi waktu perang melawan Rusia itu pada mengungsi, dan anak-anak itu belajar di situ di perbatasan, dibiayai oleh Saudi. Mereka menyebutnya sebagai Taliban atau santri, sama dengan Pakistan juga ada santri yang Taliban juga, yang juga sekarang menjadi oposisi kepada pemerintah Pakistan. Karena dua-duanya dari penduduk Pashtun ya, Pashtun itu seperti itu. Dan ISIS. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Dr. Sutarno tadi bahwa memang kita perlu wait and see masa depan itu bagaimana. Tapi penilaian saya,
udah mulai tahun 80 konflik, berarti udah 40 tahun, semua jadi capek kira-kira gitu. Dan ini ada peluang karena Taliban pun, misalnya gini, udah ngajak rundingan dengan Hamid Karzai sebagai presiden, mantan presiden. Kemudian Abdullah yang dulu musuhnya Ashraf Ghani. Kemudian juga adiknya sebagai presiden Abdullah juga udah diajak rundingan juga. Yang musuhnya Taliban sendiri, Haqqani, yang radikal itu juga Anas Haqqani, itu juga sudah merapat ke Akhundzada yang pemenang-menang ini. Dan itulah proses ini sudah semakin kelihatan ya. Sebenarnya kan yang sekarang calon presiden siapa itu Abdul Ghani Baradar itu kan sebenarnya kan dulu dianggap teroris kan, ketangkaplah oleh CIA sama ISI intelijen Pakistan, ditahan 8 tahun, kira-kira kok sajalah di dalam penjara, akhirnya dilepaskan, jadilah sebagai kepala perwakilan Taliban di mana itu di Qatar. Artinya ada proses pendekatan itu udah mulai tahun 2000 berapa itu dari 2013 didirikan kantor itu dan intensif mulai 2018. Tapi CIA udah lama pendekatan itu dan menghasilkan satu Taliban yang Akhundzada ini lebih intelek daripada Mullah Umar, karena Mullah Umar itu kan kelihatan memberontaknya juga didorong oleh kebutuhan bukan berideologis, suatu ngelawan pemerintah itu kan aliran agamanya sama kan, Sunni Deobandi, Ahmadiyah, Hanafiyah dan Tasawuf sama sebenarnya. Hanya ketika